Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Utami dari kelas PBS 2G dengan NIM 215231253. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda itu disebut Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerteng, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca dipindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta, peristiwa Geger Pecinan belum selesai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian sang jenderal mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi diberi uang 3.000 riyal untuk jatah makan anak buahnya. Kemudian mereka pergi. Sejak itulah pecah perang Pangkubumen. Puluhan prajurit, kemudian Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan kepada Mangkubumi. Setelah itu, Harting bersepakat tentang Mangkubumi yang ingin menguasai wilayah Jawa. Pada 23 September tahun 1754, note kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan note tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Note tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November tahun 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil rundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari tahun 1755. Lalu 2 hari setelahnya ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris sebagai pusaka pada waktu itu. Itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Solo dan Jogja terpilah di dalam soal penampilan, gaya, dan klaim. Tetapi keterbelahan Jawa tersebut tidak terjadi seketika. Setelah perjanjian Giyanti, bahasa bisa terjadi perbedaan karena adanya pengaruh lingkungan. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain mengalami proses yang panjang. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga pra-Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar
membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Wiseso Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan ini, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Jogja dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.